sunshine. Hai guys, jumpa lagi bersama kami di Zona Rebahan. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film animasi yang berjudul Despicable Me 2, rilisan tahun 2013. Di film ini kalian akan melihat para pahlawan yang akan menyelamatkan dunia. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Tanpa berlama-lama lagi, ayo langsung aja ke alur ceritanya. Awal film diperlihatkan tempat laboratorium rahasia yang berada di Kutub Utara. Dikejutkan dengan kedatangan magnet raksasa yang menarik semua barang di sana. Beralih ke markas agen rahasia yang menyuruh anak buahnya untuk membawa Gru ke sana. Sedangkan Gru yang sedang merayakan ulang tahun Agnes didatangi seorang perempuan dari agen AVL, namun Gru malah menembaknya. Tetapi perempuan itu dengan mudah mengalahkan Gru lalu menculiknya. Dua minion yang melihat bosnya diculik mencoba menolongnya, namun mereka juga malah ditangkap lalu disetrum. Mobil itu kemudian masuk ke dalam laut dan berubah menjadi kapal selam. Wih, keren ya guys. Setelah sampai di markas rahasia AVL, pemimpinnya yang bernama Ramsbottom mengatakan bahwa Gru harus membantu menangkap penjahat yang mencuri sebuah laboratorium. Dan penjahat itu berada di sebuah mall. Namun Gru tak tertarik dengan pekerjaan itu. Dia pun lebih memilih meninggalkan tempat itu. Namun saat akan pergi, agen yang bernama Lucy memberikan kartu namanya supaya Gru dapat mempertimbangkan penawaran tersebut. You guys should get to bed. Oh, sorry. So when you... Good night, Edith. Sesampainya di rumah, Gru segera menidurkan anak-anak, lalu pergi ke tempat pembuatan selai. Di sana Dr. Nefario berkata bahwa dia merindukan pekerjaan jahatnya, dan kebetulan ada seseorang yang menawarkan pekerjaan padanya. Jadi mulai saat itu, dia berhenti bekerja pada Gru. Untuk penghormatan terakhir, Gru menyuruh para minion untuk menembakkan gas pribadinya. Dan karena hal itu, dia juga mempertimbangkan penawaran agen Lucy. Farewell, my friend. This may... Malam itu juga terlihat ada yang datang lalu menculik minion. Dan kita belum tahu siapa yang menculik minion. Pagi harinya Gru mengumumkan bahwa dia mendapatkan pekerjaan baru sebagai agen rahasia yang akan menyelamatkan dunia. Lalu dia pergi ke mall bersama minionnya. Di sana dia bertemu dengan Lucy lalu mulai melihat-lihat siapa tersangka yang mencuri serum PX tersebut. Tapi saat itu datang seorang pria yang bernama Eduardo Ferez. Gru yang melihat Eduardo merasa tak asing dengan wajahnya yang katanya sangat mirip dengan penjahat zaman dulu yang terkenal maco, yaitu El Macho. Namun El Macho telah meninggal secara maco 20 tahun yang lalu karena terjun dari ketinggian ke gunung berapi. Tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Oleh karena itu Gru menyangka bahwa yang mencuri serum VX itu adalah El Macho alias Eduardo. Menjelang malam, saat Gru menyuruh anak-anak tidur, Agnes meminta Gru untuk mendengarkan puisinya terlebih dahulu. Namun Agnes sangat sedih karena puisinya tentang seorang ibu, sedangkan dia tak punya ibu. Dan itu juga membuat Gru sangat sedih. Setelah itu Gru menugaskan minion untuk menjaga anak-anak dan sebagian diajak menemui Lucy untuk sebuah misi. Setelah kepergian Gru, para minion memeriksa kamar anak-anak. Lalu ada dua minion yang memeriksa keluar rumah. Tapi sayangnya kedua minion itu malah diculik sama penjahat yang entah siapa orangnya guys. Beralih ke Gru dan Lucy yang akan masuk ke restoran milik Eduardo. Saat berhasil masuk dan menemukan sebuah berangkas, mereka malah ketahuan sama Eduardo. Tapi berhasil kabur sebelum mereka tertangkap.
Esok harinya ada mobil es krim lewat depan rumah Gru. Anak-anak pun berlari mendekati mobil itu. Tapi para minion menyerbu mobil itu juga. Bukannya dikasih es krim, mobil itu malah menyedot semua para minion. Beralih ke sebuah mall, Gru yang sedang memata-matai toko rambut palsu dibuat heran dengan kedatangan anak-anak di mall itu. Dan mereka menyangka bahwa Lucy adalah calon istrinya Gru, guys. Lalu karena banyak pekerjaan, Gru memberi mereka uang untuk berbelanja. And I'd be the first to say, ew. Saat Gru memasuki toko rambut palsu, dia didatangi lagi sama Agnes dan Edith yang memberitahu bahwa Margot pergi kencan bersama pacarnya. Seketika Gru langsung pergi mencari Margot. Ternyata Margot akan masuk ke restorannya Eduardo. Di sana terlihat Margot sedang berduaan dengan anak lelaki yang ternyata anak lelaki itu adalah anaknya Eduardo, guys. Eduardo juga mengundang Margot dan keluarganya untuk datang ke pesta Cinco de Mayo-nya. Family to our Cinco de Mayo party. No. Scene beralih ke markas rahasia FVL. Gru dan Lucy sedang melapor pada pimpinannya dan berkata bahwa Eduardo adalah El Macho yang mencuri serum itu. Namun karena belum ada bukti, pimpinannya itu belum bisa percaya. Sedangkan para minion yang diculik sekarang lagi bersenang-senang di pantai. Balik lagi ke Gru yang kedatangan tamu yaitu Julian. Dia membawa perempuan yang akan dijodohkan sama Gru. Terpaksa Gru harus kencan dengannya, tapi dengan memakai rambut palsu untuk menyembunyikan botaknya, guys. Hi, take out for Lucy? Sure, just the Shannon, as you can tell, right, huh? Saat kencan, tak sengaja perempuan itu melihat bahwa rambut Gru palsu. Dia menuduh Gru sebagai penipu. Tapi Lucy yang dari tadi sedang mengintip menyuntikkan jarum bius pada perempuan itu. Alhasil Gru dan Lucy membawa pulang perempuan itu dalam keadaan pingsan. Saat Lucy pamit pulang, dia berkata bahwa Gru lebih tampan dengan kebotakannya. Lalu Lucy pun mencium Gru. Pagi harinya Gru bangun dengan sangat ceria. Dia pergi ke mall dengan wajah yang bahagia. Namun saat sampai di mall terdapat Tuan Ramsbottom dan para agen FVL yang sedang menangkap pemilik toko rambut palsu. Karena di dalam kamar rahasianya terdapat satu botol berisi serum PX dan Lucy akan dipindahkan ke kantor cabang yang berada di Australia. Sebelum berpisah, Lucy memberikan lipstik setrumnya sebagai kenang-kenangan. Setelah itu, Gru pun pulang dengan keadaan yang berbanding terbalik dengan tadi pagi. Dia sekarang menjadi sedih karena patah hati, guys. Sesampainya di rumah, Agnes menyapanya dan membawakan payung untuk Gru. Agnes benar bahwa Gru menyukai Lucy. Namun Lucy sekarang akan pergi dan tak akan pernah ketemu lagi. Agnes berkata bahwa Gru harus melakukan sesuatu. Lalu terlihat Gru seperti sedang berbicara dengan Lucy. Tapi kenyataannya itu hanya sebuah latihan, guys. Saat akan menelpon Lucy, dia malah terkesima atau seperti ketakutan saat melihat teleponnya. Akhirnya dia malah membakar telepon itu. Lalu alarm kebakaran pun berbunyi dan petugas datang untuk memadamkan api. Beralih ke minion yang sedang santai memakan pisang. Dia tersedot ke dalam air lalu berakhir di sebuah kursi bersama Minion Tom. Tapi Minion Tom disuntik sama serum PX yang membuatnya berubah menjadi ungu. Begitupun dengan Minion Kevin. Sedangkan Gru dan anak-anak sekarang akan menghadiri pesta Cinco de Mayo ke rumah Eduardo. Anak-anak pun mulai berpesta. Gru yang sedang patah hati ditemui sama Eduardo. Berbincang sekejap lalu Eduardo meninggalkannya lagi. Enjoy the party. Karena merasa curiga, Gru mengikutinya dan berhasil masuk walau dengan melewati beberapa jebakan. Ternyata dugaan Gru benar, guys. Eduardo adalah El Macho dan di sana juga ada Dr. Nefario yang berhasil membantu El Macho mengubah para minion menjadi makhluk penghancur atau mesin pembunuh.
El Macho menawarkan dia untuk bergabung menguasai dunia. Tapi kayaknya Gru tak berminat, lalu meninggalkan mereka berdua. Dengan segera Gru mengajak anak-anak pulang dan sedihnya Gru melihat Margot yang lagi termenung karena Antonio malah menari dengan cewek lain. Sebelum pergi, Gru menembak Antonio dengan tembakan bekunya. Lalu mereka pun segera pulang. Bertepatan dengan itu, Lucy datang mencari Gru. Tapi Eduardo telah mengetahui bahwa Lucy adalah agen FBL dan dia segera menyekap Lucy. Dr. Nefario yang melihat itu segera menghubungi Gru. Gru yang sigap segera pergi mengendarai motornya bersama 2 minion untuk menyelamatkan Lucy. Tapi tak berselang lama, minion ungu si pembunuh datang ke rumah Gru dan menyerang anak-anak. Di saat terpojok, ada seseorang yang menyuntikkan anti racunnya ke tubuh si ungu guys. Dan langsung berubah kembali menjadi minion yang imut. Ternyata dia adalah Dr. Nefario. Dia segera mencampurkan anti racun itu ke jelly yang gagal dan gak enak itu. Sementara Gru dan minion membuat penyamaran agar bisa masuk ke markas Eduardo. Wah, ternyata sebagian besar minion yang imut dan lucu udah berubah menjadi ungu si pembunuh guys. Karena saling jahil, penyamarannya jadi terbongkar tuh. Dan mereka dikejar-kejar sampai ke atas atap. Saat terpojok, datang sang pahlawan menembakkan jelly anti racun ke semua minion ungu. Anak-anak dan minion yang lain bertugas mengembalikan para minion ke seperti semula. Sedangkan Gru akan mencari Lucy. Ternyata Lucy lagi diikat di sebuah roket yang akan diterbangkan menuju gunung berapi. Tapi sebelum itu terjadi, remote kontrolnya berhasil direbut walau malah terlempar ke bawah. Eduardo yang kecewa pada Gru karena tak ingin bergabung, malah bunuh diri memakan serum PX itu. Dan seketika dia berubah menjadi ungu yang bisa menghancurkan segalanya atau jadi mesin pembunuh. Tetapi dia berhasil dibuat pingsan sama Dr. Nefario karena ditembak gas yang bau busuk itu guys. Gru yang mencoba melepaskan Lucy malah dibuat kaget karena ayah milik Eduardo malah mematuk tombol pada remote control. Alhasil roket pun membawa Gru dan Lucy terbang. Namun sebelum mencapai gunung berapi itu, mereka berdua berhasil melompat dan berakhir di lautan. Beruntung ada para minion menyelamatkan. Film diakhiri dengan kebahagiaan keluarga Gru yang sedang merayakan pesta pernikahan Gru dan Lucy. Setelah itu, film pun selesai.